Halo semuanya, nama saya Yakar Sokoro, NIM 2521080009. Nah, saya sebagai mahasiswa Universitas Nias dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Bapak Restu Yandika Santitirate SHMA. Nah, yang menjadi pembahasan pada pertama yaitu memperkenalkan diri satu persatu pada saat itu. Nah, pada pertemuan kedua kami membahas tentang konsep dasar Pancasila. Nah, pengertian Pancasila adalah merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang menjadi sumber dari segala hukum dan pedoman hidup bangsa. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Artinya, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dasar Pancasila tidak hanya menjadi pandangan hidup, tapi juga merupakan filosofi H.C. Grootblok atau dasar filsafat negara yang menuntut arah kebijakan moral, nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, langsung saja pada pertemuan kedua, yaitu kasus yang terjadi di Indonesia. Pada pertemuan kedua kami telah membahas yaitu kasus yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, namun satu saja yang saya simpulkan kasus tersebut yang sering terjadi di Indonesia, yaitu kasus intoleransi dan radikalisme yang artinya yang bertentangan dengan sila pertama dan kedua. Misalnya muncul tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap kelompok agama atau etnis tertentu. Nah, pada kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan dan pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata agar tidak hanya menjadi hafalan, tetapi menjadi pedoman dan etika sosial dan politik bangsa. Nah, langsung saja pada pertemuan ketiga. Pada saat itu kami membahas itu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila lahir dari perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimaksud BPUPKI 1945, pada 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan ini kemudian dibahas dalam Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tahun 2022. Pada Piagam Jakarta pada saat itu 22 Juni tahun 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Setelah itu mulai beberapa penyesuaian demi persatuan nasional. Pancasila diresmikan ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus tahun 1945 dengan pengesahan UUD 1945. Dari perspektif sejarah, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam budaya, agama, dan adat masyarakat Indonesia
jauh sebelum kemerdekaan sehingga memiliki akar yang kuat dalam kehidupan bangsa. Yang kelima yang menjadi pembahasan pada saat itu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan norma hukum di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat yang memuat rumusan resmi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional, pedoman penyelenggaraan pemerintahan serta arah pembangunan nasional yang berkaitan dan berketuhanan. Nah, yang menjadi pembahasan pada pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang menjadi landasan berpikir, bersikap, bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, artinya menyesuaikan diri agar perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai dasarnya. Pancasila mengandung nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang berakar pada keberbedaan bangsa. Dalam konteks ideologi, Pancasila sebagai menjadi perbedaan antara Indonesia dan ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme. Ideologi Pancasila berorientasi pada keseimbangan antara individu, masyarakat, dan bernegara dalam mewujudkan keadilan sosial serta kemanusiaan beradab. Demikian saja yang saya rangkum dari pertemuan pertama sampai ke-7. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Hidup mahasiswa!